Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat terkait pelaporan dan pembayaran pajak daerah di Kabupaten Rembang, diperlukan terobosan mekanisme sistem pelaporan pajak secara online. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Rembang memiliki aplikasi pajak daerah online, yaitu e-Layanan PBB. E-Layanan PBB merupakan sebuah aplikasi online yang dapat digunakan untuk melakukan pendataan, pembaruan, dan perubahan PBB P2 di Kabupaten Rembang. E-Layanan PBB Kabupaten Rembang dapat diakses dengan cara: bukalah aplikasi e-layanan melalui web browser seperti Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, atau lainnya dengan alamat URL elpbb.rembangkap.go.id. Kemudian, tekan Enter pada tombol keyboard. Akan muncul tampilan halaman depan aplikasi pajak daerah Rembang seperti pada layar. Jika ingin masuk menu login, arahkan kursor dan klik tombol login. Masukkan username dan password. Untuk username pada setiap desa disesuaikan dengan kode setiap kecamatan dan desa, yaitu 3 kode kecamatan dan 3 kode desa. Sebagai contoh, untuk Kecamatan Sumber Desa Ronggomulyo, username 010001 dan password default 12345. Setelah berhasil login, halaman dashboard akan ditampilkan seperti pada layar. Halaman dashboard ini menampilkan 2 grafik, yaitu angka masing-masing jenis pelayanan dan angka permohonan pelayanan. Kedua grafik tersebut menampilkan data pada tahun 2023. Formula grafik sendiri dihitung dengan menggunakan jumlah pengajuan permohonan yang ada dalam tahun 2023. Pada sisi sebelah kiri, tersedia beberapa pilihan menu yang dapat digunakan oleh wajib pajak sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Pada menu permohonan pelayanan, terdapat 2 submenu, yaitu formulir permohonan dan data permohonan. Data permohonan digunakan untuk mengecek kembali permohonan yang pernah diajukan oleh pemohon. Contoh data-datanya ada seperti pada layar. Sedangkan formulir permohonan digunakan untuk mengajukan permohonan sesuai keperluan yang akan diajukan oleh wajib pajak. Terdapat 3 menu utama yang sering digunakan dalam perubahan SPPT PBB P2 meliputi: yang pertama, menu permohonan objek baru PBB P2. Menu tersebut digunakan untuk mendaftarkan objek pajak yang belum pernah mempunyai NOP atau pendaftaran hasil pemecahan objek pajak. Yang kedua, menu mutasi atau perubahan subjek dan objek pajak PBB P2. Menu mutasi digunakan untuk mengajukan permohonan mutasi, baik mutasi objek maupun subjek. Mutasi objek adalah jika objek terjadi pecah bidang atau gabung bidang. Sedangkan mutasi subjek adalah jika data objek tetap tetapi kepemilikan berpindah. Yang ketiga, menu pembetulan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT. Menu pembetulan SPPT digunakan untuk permohonan pembetulan salah nama, salah alamat, salah hitung, atau salah penerapan undang-undang. Untuk pemahaman lebih lanjut, silakan unduh buku panduan masing-masing menu dengan cara klik icon tutorial yang tersedia pada setiap menu. Untuk mengajukan permohonan objek baru PBB P2, klik icon tambah seperti pada layar. Isi formulir pendaftaran objek pajak baru sesuai dengan data pemohon meliputi NOP bersama, data letak objek pajak, data subjek pajak, data tanah beserta nomor sertifikat, dan data bangunan jika ada. Pastikan data yang diinput benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya. Setelah seluruh data terisi, upload berkas persyaratan meliputi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, sertifikat atau bukti kepemilikan tanah, dan SPPT PBB tetangga. Kemudian, klik simpan. Penginputan permohonan pendaftaran objek pajak baru sukses dan data berhasil disimpan.
Untuk mengajukan permohonan mutasi, klik icon tambah seperti pada layar. Terdapat 3 pilihan mutasi, yaitu mutasi penuh, mutasi sebagian atau pemecahan, dan mutasi penggabungan objek. Mutasi penuh adalah perubahan data luas tanah atau bangunan atau nama wajib pajak yang disebabkan peralihan hak atas tanah atau bangunan karena jual beli, waris, hibah, tukar menukar, lelang, putusan pengadilan, dan sebagainya. Mutasi sebagian adalah mutasi yang digunakan untuk proses mutase atau pemecahan objek pajak di mana satu NOP menjadi induk dan yang lain sebagai objek pajak baru. Dan mutasi penggabungan objek adalah mutasi yang digunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih objek pajak yang berlokasi pada kecamatan, kelurahan, dan blok yang sama serta lokasi objek tersebut harus bersebelahan. Untuk mengajukan permohonan mutasi penuh, silakan klik submenu mutasi penuh. Selanjutnya akan muncul formulir pengajuan mutasi penuh. Isi formulir sesuai data diri pemohon, pastikan data yang diinput benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya. Kemudian, upload berkas persyaratan meliputi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, sertifikat atau bukti kepemilikan tanah, dan SPPT PBB tetangga. Lalu, klik simpan, dan penginputan permohonan pendaftaran objek pajak baru berhasil disimpan. Untuk mengajukan permohonan mutasi sebagian atau pemecahan, silakan klik submenu mutasi sebagian atau pemecahan. Selanjutnya, akan muncul formulir pengajuan mutasi sebagian atau pemecahan. Isi formulir meliputi NOP asal dan jumlah bidang sesuai pemecahan. Kemudian, lengkapi rincian data masing-masing bidang pemecahan yang meliputi NIK, nama pemilik, luas tanah, dan luas bangunan jika ada. Lalu, klik simpan permohonan. Penginputan permohonan mutasi sebagian atau pemecahan sukses dan data berhasil disimpan. Setelah mengisi formulir permohonan mutasi sebagian atau pemecahan, silakan melengkapi data objek dan subjek pada SPOP sesuai jumlah pemecahan bidang. Jika pemecahan menjadi 2 bidang, maka terdapat 2 SPOP yang harus diisi. Jika menjadi 3 bagian, maka terdapat 3 SPOP yang harus diisi dan begitu seterusnya. Pada contoh kali ini terdapat 2 SPOP yang harus diisi. Untuk SPOP ke-1, silakan klik input SPOP ke-1. Isi formulir input SPOP meliputi data letak objek pajak, data subjek pajak, data tanah, dan data bangunan jika ada. Pastikan data yang diinput benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya. Kemudian, upload berkas persyaratan meliputi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, sertifikat atau bukti kepemilikan tanah, dan SPPT PBB. Lalu, klik simpan. Untuk melanjutkan pengisian SPOP kedua, klik data permohonan pada menu dashboard, kemudian klik input SPOP sesuai data permohonan mutasi. Klik SPOP 2, dan untuk SPOP kedua silakan klik input SPOP kedua. Isi formulir input SPOP meliputi data letak objek pajak, data subjek pajak, data tanah, dan data bangunan jika ada. Pastikan data yang diinput benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya. Kemudian, upload berkas persyaratan meliputi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, sertifikat atau bukti kepemilikan tanah, dan SPPT PBB. Lalu, klik simpan. Untuk mengajukan permohonan mutasi penggabungan objek, silakan klik submenu mutasi penggabungan objek. Tambahkan 2 atau lebih NOP objek pajak yang ingin digabungkan.
Kemudian pilih salah satu NOP untuk dijadikan NOP induk. Isi formulir mutasi penggabungan objek meliputi data letak objek pajak, data subjek pajak, data tanah, dan data bangunan jika ada. Pastikan data yang diinput benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya. Kemudian, upload berkas persyaratan meliputi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, sertifikat atau bukti kepemilikan tanah, dan SPPT PBB. Lalu, klik simpan. Untuk mengajukan permohonan pembetulan SPPT, klik ikon tambah seperti pada layar. Isi formulir pembetulan SPPT sesuai dengan data pemohon yang ingin diubah, meliputi NOP, data letak objek pajak, data subjek pajak, data tanah, dan data bangunan jika ada. Pastikan data yang diinput benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya. Setelah seluruh data terisi, upload berkas persyaratan meliputi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, sertifikat atau bukti kepemilikan tanah, dan SPPT PBB. Kemudian, klik simpan. Penginputan permohonan pendaftaran objek pajak baru sukses dan data berhasil disimpan. Setelah formulir permohonan disimpan, silakan klik pengajuan pelayanan untuk mengirimkan permohonan SPPT PBB P2. Pada menu pengajuan pelayanan, cari formulir permohonan yang akan dikirimkan ke BPP KAD dengan klik ajukan permohonan. Muncul formulir permohonan yang dipilih. Di halaman bagian bawah, checklist persetujuan lalu klik ajukan permohonan. Permohonan SPPT PBB P2 berhasil dikirim untuk selanjutnya diverifikasi oleh BPP KAD. Wajib pajak dapat melacak sampai mana proses verifikasi oleh BPP KAD dengan klik menu tracking. Setelah muncul daftar permohonan, pilih permohonan yang akan dilacak prosesnya dengan klik ikon tracking. Informasi tahapan verifikasi oleh BPP KAD berada di bagian bawah halaman. Wajib pajak dapat memantau sampai mana proses permohonan sejak awal pengajuan hingga tahap akhir yaitu persetujuan dari Kepala BPP KAD. Menu selanjutnya yaitu menu data wajib revisi. Menu tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan apabila selama proses pengajuan terdapat data yang belum lengkap atau terdapat permintaan revisi dari BPP KAD setelah pengajuan permohonan. Menu terakhir pelayanan SPPT PBB P2 yaitu menu SPPT. Terdapat dua submenu yaitu info objek dan bil kolektif. Info objek pajak digunakan untuk mengetahui informasi seputar data objek pajak, data wajib pajak pemilik, dan detail pembayaran PBB. Lalu untuk bil kolektif digunakan untuk membuat ID billing atau kode bayar baik per desa atau kelurahan, per blok, dan per NOP. Dengan adanya aplikasi e-layanan PBB P2 menjadi bukti bahwa pemerintah mampu memberikan kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak. Ayo bayar pajak menuju Rembang Gemilang.